Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Setiawan dengan NIM A11 2022 14681. Di sini saya akan menjelaskan tentang draft jurnal saya untuk tugas literasi informasi yang berjudul Sistem Deteksi Fraud Transaksi Kartu Kredit menggunakan algoritma Decision Tree. Jadi pada abstraknya, penipuan dalam transaksi kartu kredit menjadi masalah yang semakin mendesak di era digital saat ini. Seiringnya meningkatnya peningkatan penggunaan kartu kredit, volume transaksi yang tinggi membuat pengawasan manual menjadi kurang efektif dalam mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Hal ini menurut adanya solusi berbasis teknologi yang dapat mengidentifikasi penipuan dengan lebih cepat dan akurat. Salah satu pendekatannya yang digunakan adalah data mining untuk memungkinkan analisis data besar untuk menemukan pola-pola tersembunyi yang digunakan untuk mendeteksi penipuan. Untuk abstraknya itu, lalu pada pendahuluan saat ini penggunaan kartu kredit sangat umum dalam transaksi sehari-hari baik online maupun offline. Sayangnya, ini diiringi meningkatnya kasus penipuan seperti pencurian data, penyalahgunaan identitas, pengawasan secara manual tidak bisa lagi mengimbangi jumlah transaksi yang sangat besar. Oleh karena itu, kita membutuhkan solusi berbasis teknologi yang mampu mendeteksi transaksi mencurigakan secara otomatis dan akurat. Salah satunya adalah menggunakan data mining. Lalu di bagian landasan teori atau kajian pustaka ada data mining. Mining adalah teknik, secara singkatnya, teknik untuk menemukan pola tersembunyi dalam data besar. Itu ada transaksi. Transaksi adalah suatu peristiwa bisnis yang bersifat ekonomis dan non-ekonomis. Data relevan dilakukan terhadap transaksi yang mempunyai nilai ekonomi, yaitu transaksi yang dapat diukur dengan nilai atau bentuk uang dan mempengaruhi persamaan akuntansi oleh Dr. Hisar Pangribuan SE. Atau secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan paling sedikit dua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual, yang mana saling melakukan pertukaran. Menurut Baik Ismiati tahun 2022, ada kartu kredit. Kredit bisa juga disebut alat pembayaran non tunai yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan transaksi lainnya. Lalu ada algoritma decision tree. Algoritma decision tree adalah algoritma machine learning terawasi supervised yang digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi. Tujuan utamanya menggunakan algoritma ini adalah karena algoritma ini mampu menghasilkan prediksi yang sangat spesifik dalam bentuk aturan yang mudah diimplementasikan dalam decision tree. Dapat node dan internal node yang digunakan untuk melakukan prediksi dan klasifikasi. Lalu di kajian pustaka terakhir ada RapidMiner. RapidMiner adalah software analisis data berbasis GUI tanpa perlu coding. Lalu pada metode penelitian, ini saya melakukan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimental. Dataset yang saya ambil ada di
di situs www.danusarenarian.nr/credit card fraud yang berisi lebih dari 280.000 transaksi, di mana hanya sekitar 0,17% diantaranya adalah transaksi penipuan. Data dibersihkan dan diubah menjadi format yang sesuai untuk dianalisis di RapidMiner, kemudian dibagi menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Lalu ini gambar pengumpulan datanya. Kemudian transformasi data dilakukan untuk memastikan bahwa setiap data siap digunakan dalam proses analisis. Ya, seperti yang tadi saya bilang, langkah pertama membersihkan data dengan menghapus entry yang tidak relevan dan memiliki nilai kosong, kemudian diubah menjadi format numerik untuk pemrosesan di RapidMiner. Nah, ini poin di gambar 2, implementasi RapidMiner. Rasio RapidMiner dipilih sebagai perangkat lunak analisis karena antarmuka grafisnya intuitif, memungkinkan pengguna merancang. Jadi ada analisis secara visual tanpa perlu kita coding manual. Langkah-langkahnya yang pertama ada load data. Di load data itu membaca import dataset, membaca dataset, pre-processing, melakukan normalisasi, transformasi tipe data, dan penanganan missing value. Jadi modeling itu membuat model klasifikasi menggunakan algoritma yang sudah saya tentukan di algoritma decision tree. Jelas balik evaluation, mengevaluasi kinerja menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, F1 score. Bagian selanjutnya untuk implementasi algoritma decision tree. Decision tree digunakan untuk membuat model prediksi transaksi penipuan. Model ini dibangun dengan parameter default dataset dibagi menjadi dua bagian, 80% data pelatihan dan 20% data pengujian, yang dipilih secara acak untuk memastikan distribusi datanya seimbang antara transaksi penipuan dan non penipuan. Ada gambar ini gambar implementasi algoritma decision tree. Membaca data, baca prompt, split data, decision tree, apply model, dan keluar hasil performa. Dan bab selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma ini sangat baik dan sangat efektif dengan akurasi mencapai 98% dari confusion metric. Terlihat bahwa model mampu mengidentifikasi sebagian besar transaksi penipuan, namun masih terdapat 42 transaksi penipuan yang gagal dideteksi atau false negatif. Ini masih ada ruang untuk pengembangan dan penyempurnaan dari model ini. Ini gambar set apply modelnya. Untuk hasil performa vektor versi 100%. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa algoritma decision tree sangat cocok untuk digunakan dalam
sistem deteksi fraud kartu kredit. Selain akurat, model ini juga cepat dan mudah dipahami, namun untuk hasil yang lebih baik, penelitian perlu dikembangkan lebih lanjut, menggunakan jumlah data yang lebih besar dan membandingkan lebih banyak jenis akunnya. Daftar pustakanya. Mungkin sekian presentasi dari draft jurnal saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan yang perlu diimprove. Sekian. Ini Taufik Barda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.